masjid ketujuh terdapat di atas gunung ini, hampir di puncaknya. Anda cari jalan untuk menuju ke sana, tapi semuanya sudah dipagari. Tidak bisa menuju ke sana. Semuanya kita lihat dari kiri. Dari kiri itu pagar, di atasnya ada kawat-kawat berduri. Terus sampai sekeliling ini, di atas bangunan benteng. Semuanya sekarang ini Gunung Sila ini semuanya dipagari, jadi tidak bisa masuk ke dalam sana. Jadi di atas sanalah, puncaknya sana ada masjid yang mereka sebut dengan Masjid Tujuh, yang ketujuh. Di situ ada gua Nabi. Selama penggalian parit ini lebih kurang 6 hari beliau tinggal di gua tersebut, tempat istirahat Nabi. Bahkan Nabi tidur di sana. Kemudian suatu hari Nabi sujud di depan gua, sujud yang lama sekali. Itulah dinamakan gua tersebut gua Bani Haram ataupun gua As-Sajdah, gua sujud. Jadi pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya itulah masjid yang ketujuh di atas gunung ini, di atas bukit ini. Jadi di bawah sana ada 6 masjid, kemudian di atas ini ada satu masjid. Jadi yang satunya ada di atas gua Nabi, gua Bani Haram atau gua As-Sajdah. Namanya karena Nabi sujud di depan gua tersebut, sujud yang lama sekali. Jadi suatu hari Mu'adz bin Jabal mencari-cari Nabi. Dia lari ke sana kemari mencari Nabi, tidak ketemu di mana Nabi berada. Tidak ketemu di mana Nabi berada. Akhirnya ada yang memberitahu bahwasanya Nabi berada di gua ini, di atas Gunung Sila ini. Akhirnya dia datangin, dia paranin tempat ini. Akhirnya dia ketemu gua tersebut. Kemudian dia dapetin Nabi sedang sujud lama sekali di hadapan gua. Sampai-sampai Mu'adz bin Jabal menyangka Nabi sudah dipanggil oleh Allah SWT, meninggal dunia. Saking lamanya dia nunggu. Dia berkata, akhirnya Nabi mengangkat kepalanya. Setelah itu Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya melihat engkau sujud lama sekali, sampai-sampai saya menyangka sesuatu yang terjadi kepada engkau meninggal dunia ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah, engkau sujud begitu lamanya?" Nabi menjawab, "Wahai Mu'adz bin Jabal, baru saja Jibril datang kepadaku. Dia menyampaikan salam Allah kepadaku. Lantas dia berkata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuatmu kecewa di dalam urusan umatmu." Kabar gembira buat Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah yang sangat sayang kepada umatnya, lebih sayang daripada seorang ibu yang menyayangi anak semata wayangnya. Beliau selalu susah memikirkan umatnya. Dia tidak mau umatnya satu pun masuk ke dalam
dalam api neraka. Akhirnya malaikat membawa kabar gembira seperti itu. Allah tidak akan menyia-nyiakan umatmu. Allah akan memasukkan umatmu ke dalam surga. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepada engkau anugerah nikmat yang engkau akan menjadi puas hati dengan nikmat itu. Engkau ridha. Apa ridha Nabi? Ridha Nabi, Nabi ridha, Nabi puas hatinya kalau umatnya satu pun tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Nah itulah, dapat kabar gembira seperti itu. Nabi sujud syukur yang lama sekali kepada Allah SWT. Itulah Nabi berkata, wahai Mu'adz bin Jabal, setelah dapat kabar gembira dari malaikat Jibril, saya sujud syukur kepada Allah SWT. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah SWT adalah orang ketika orang sedang sujud. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi. Setiap umatku aku jamin masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, yang tidak mau masuk ke surga. Orang yang enggan. Man ya aba ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang maksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Kemudian satu iman yang umat Nabi miliki ini, satu titik iman, walaupun sebesar biji sawi, ada iman di hatinya, itu Allah hargai dengan 10 kali dunia nih, surganya nanti, surganya. Gara-gara ada iman satu titik di dalam hatinya, itu pun Allah hargai dengan 10 kali dunia nih, surganya nanti. Juga yang mempunyai peranan yang utama ketika perang Ahzab ini, salah satunya yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz dibuatkan masjidnya di sini. Ada masjidnya, ini ada rezeki, kita ambil dulu, jangan nolak rezeki. Ya. Syukran, jazakallah khairan. Jadi Masjid Salman Al Farisi diperkirakan sekitar sini sudah tergusur oleh ini, tergusur, sudah tidak ada lagi bekas-bekasnya. Masjid Salman Al Farisi, Masjid Sa'ad bin Mu'adz, Masjid Sa'ad bin Mu'adz, pemirsa sekalian. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini, beliau adalah pimpinan kabilah Aus di Madinah. Ini ada 2 kabilah Madinah, orang Ansor yang besar, yaitu Aus dan Khazraj. Keduanya dipimpin pemuda, orang yang masih muda. Keduanya namanya Sa'ad. Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz, kemudian Khazraj dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini, beliau sebagai pimpinan dari kabilah Aus. Ketika beliau belum masuk Islam, hubungan Sa'ad bin Mu'adz dan kaumnya Bani Aus ini sangat dekat sekali dengan orang-orang Yahudi, sangat akrab sekali dengan orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi yang tertinggal di sini cuma satu, yaitu Bani Quraisyah. Sebelumnya ada 3, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Keduanya telah terusir karena kedua ini sangat
luar biasa, selalu berkhianat. Qainuqa dan Bani Nadir. Bani Nadir dia melarikan diri ke Khaybar sana. Nah, itulah yang menggerakkan perang Ahzab ini, perang Khandaq ini, Bani Nadir ini. Dia mau balas dendam kepada Nabi yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab. Dia yang menggerakkan, dia menghasut orang-orang kafir Quraisy. Udah itu menghasut kabilah-kabilah yang lain untuk bersatu padu mengepung Madinah, menghancurkan Madinah sehancur-hancurnya. Bani Nadir udah terusir dengan Bani Qainuqa. Nah, tinggal di sini Bani Quraidah. Quraidah. Akhirnya Bani Quraidah ini akhirnya berkhianat juga. Itulah sudah watak orang-orang Yahudi, pendengki, pengkhianat. Mereka menunggu kedatangan Nabi di sini, orang-orang Yahudi. Lama sekali, bukan tempat asli mereka. Madinah ini sengaja mereka kemari untuk menunggu kedatangan Nabi akhir zaman, karena mereka membaca di kitab-kitab mereka, informasi dari ulama-ulama mereka bahwasanya Madinah ini tempat hijrah Nabi akhir zaman. Akhirnya semuanya beramai-ramai kemari ingin menunggu kemunculan Nabi akhir zaman. Bahkan mereka menjadi penguasa ekonomi Madinah ini. Mereka orang-orang kaya, punya benteng, punya istana, punya benteng-benteng di atas-atas bukit. Namun itulah watak asli Yahudi. Tatkala Nabi yang mereka tunggu-tunggu selama ini muncul di tengah-tengah mereka, ternyata dari bangsa Arab, kedengkian yang luar biasa. Akhirnya mereka bukan menerima, malah mereka musuhin habis-habisan. Mereka selalu berusaha untuk menghabisi Rasulullah SAW, Yahudi. Jadi itulah Bani Quraidah. Tatkala perang Ahzab selesai, Nabi pulang. Namun Nabi dikasih tahu oleh malaikat, jangan kembali dulu ke rumah, jangan istirahat dulu, perang belum selesai. Ini musuh yang sangat berbahaya ada di dekat kita, yaitu Bani Quraidah. Jadi ketika umat Islam berkumpul di tempat ini, menggali parit di tempat ini sepanjang 3 kiloan, mereka konsentrasi menghadapi musuh dari tempat ini, markas mereka. Nah, orang-orang Bani Quraidah yang masih tinggal di Madinah ini, mereka berkhianat. Mereka lihat umat Islam sudah terkepung, udah tinggal ini saja, nunggu waktu saja, maka mereka menjadi musuh dalam selimut. Yang seharusnya dalam perjanjian mereka harus saling membantu umat Islam, saling kerjasama menghadapi musuh, menghadapi masalah. Tatkala umat Islam sudah terpepet seperti itu, mereka jadi musuh. Di tengah-tengah kota Madinah, mereka membunuh anak-anak, membunuh kaum perempuan, menggasak harta orang Islam. Ternyata dugaan mereka meleset, pasukan Ahzab dikalahkan oleh Allah SWT dengan menurunkan tentaranya berupa angin. Nah, itulah karena pengkhianatan mereka ini, akhirnya Nabi dari sini Nabi langsung kepung benteng-benteng mereka dengan sahabat-sahabatnya. Mereka bersembunyi masuk ke benteng-benteng mereka, berhari-hari lama dikepung, tidak turun-turun. Akhirnya lama-kelamaan mereka mikir juga, perbekalan makanan akan habis, mereka akan mati secara pelan-pelan. Akhirnya mereka mengirim utusan kepada Rasulullah, yang mana utusan ini berkata kepada Rasulullah, kami akan menyerahkan diri, kami akan turun dari benteng-benteng kami, menyerahkan diri, tapi dengan syarat kami minta yang memberikan hukuman kepada kami, yang menghakimi kami adalah Sa'ad bin Mu'adz. Mereka sebut kawan lama mereka, kawan baik mereka, karena mereka dapat bocoran bahwasanya kalau Nabi yang memberikan putusan hukuman, pasti mereka dipenggal leher mereka. Karena itulah hukuman sesuai untuk para pengkhianat. Mereka dapat bocoran. Siapa yang membocorkan itu? Satu sahabat Nabi yang nama Abu Lubabah. Keceplosan.
Nabi waktu Nabi ngutus dia menghadapi orang Yahudi supaya menyerahkan diri, keceplosan. Dia ngasih isyarat kepada orang Yahudi, kalian akan di ini nih. Dia ini lehernya itu dia kasih isyarat menggalan, tangannya dia anukan di leher. Nah itulah akhirnya Abu Lubabah ini yang telah membocorkan rahasia Nabi. Beliau menyesal, dia bertaubat, dia ngikat dirinya di satu tiang di dalam masjid Nabi. Dia ikat dirinya situ sampai 6 hari 6 malam terikat di tiang, salah satu tiang di masjid Nabi. Dan dia bersumpah tidak akan tetap dalam keadaan seperti ini sampai Nabi Allah memberikan ampunan. Apabila dia ada hajat istrinya yang buka untuk sholat, untuk ada keperluan yang penting, dan itu diikat lagi di situ. Nabi berkata, sebetulnya kalau Abu Lubabah dia datang kepadaku terus terang minta ini maaf, ana minta ampun kepada Allah, ampun sudah selesai. Tidak sampai dia berlama-lama ikat diri di sini, menyiksa diri. Tapi karena dia sudah terlanjur seperti ini, udah biarkan saja. Tunggu Allah nanti menurunkan ayatnya untuk memberikan kemaafan kepada Abu Lubabah ini. Akhirnya turun ayat yang memberikan kemaafan, ampunan kepada Abu Lubabah ini. Setelah itu sahabat buka talinya, ikatannya. Dia berkata, enggak, saya tidak mau. Jangan buka. Saya tidak mau lepas dari ikatan ini kecuali Rasulullah sendiri yang membukanya. Akhirnya Nabi sendiri yang buka. Nah, dia lepas, jemaah sekalian, pemirsa sekalian. Nabi sendiri yang buka. Nah, tiang itu diabadikan sampai sekarang di Masjid Nabi itu. Kalau jemaah masuk Raudah, lihat ada tiang tulisannya Ustuwanatut Taubah, tiang taubat. Itulah tempat Abu Lubabah mengikat dirinya di tiang itu. Tiang Ustuwanatut Taubah, tiang at-taubat, tiang taubat, ataupun tiang Abu Lubabah. Jadi sekitar di dalam Masjid Nabi itu ada tempat-tempat bersejarah saat itu dibuat tiang. Nah, tiang itu dinamain dengan itu, ada tiang Aisyah, tiang Al-Haros, tiang apa. Insya Allah pada waktunya kita akan bahas tiang-tiang di Masjid Nabi ini.